Siapa yang bilang kalau company-nya bagus, sahamnya harus bagus? Indofood kurang bagus apa bro, gue tanya? Bagus banget, gue makan Indomie tiap hari. Ya, kenapa sahamnya di situ-situ aja? Unilever bagus nggak? Bagus, Lu pakai nggak sabunnya? pakai. Kenapa sahamnya hancur? Hampir semua buku yang relevan dengan pelajaran itu gue baca. Gue menemukan satu kata kunci. Dr. Gema Coach Goyaldi, Robert. Master of Time Trading. Hari ini gue mau ngebahas beli saham pakai fundamental rugi mulu. Kenapa tuh? Waduh, semangat banget lu. Kenapa? Kayaknya ada titipan atau lu yang rugi nih. Gue rugi juga sih. Jadi gini loh, tapi ada kan beli saham pakai fundamental analysis tapi untung. Ada, tapi Kenapa yang lu highlight cuma ruginya? ya kan orang mah kalau rugi kesel pak. Kalau untung ya udah diem-dieman aja. Ya kayak gue aja untung, masa gue bagi-bagi, lu kan enggak. Jadi gimana ya kalau gue ngomong ya, ini sebenarnya kompleks. Kita nggak punya banyak waktu, tapi gue langsung kasih summary dan ini pendapat gue ya. Oke. Fundamental itu kan banyak ya kalau kita mau ngomong tentang teorinya. Tentunya yang nonton potret kita ini kan juga ada yang punya CFA, ada yang punya semua gelar sertifikasinya lah. Iya. Fundamental tuh bukan untuk ngomongin saham bro. Terus? Fundamental analysis tuh nganalisis kinerja perusahaannya. Oke. Diharapkan setelah perusahaannya dianalisis, kinerja keuangannya, forecastnya bagus. 2-3 tahun ke depan loh ya. Iya. Dan kebanyakan berapa orang yang ngomongin fundamental tuh buka market watch, lihat PE-nya, oh PER-nya rendah berarti bagus, sikat beli. Berapa yang kayak gitu, ya kan? Banyak Kan? Terus lihat EPS-nya growth, wah PEG-nya growth, sikat beli. Ya kalau modelnya cuma begitu ya pasti habis di market. Loh, terus sekarang gini, fundamental itu kan ngelihat kondisi perusahaan. Ya revenue, profit, PE. Tapi kan bukan untuk yang sekarang. Yang lu lihat kan nanti forecast 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan di mana? Terus jadi Yang lu lihat sekarang kan yang udah terjadi kemarin. Kita ngomong laporan keuangannya nih full year oh ya, 2023. ya. Berarti yang lalu. Diharapkan intrinsic value istilahnya Ya. tercermin di harga sahamnya. Oke. Itu kan harapan lu. Kalau marketnya maunya enggak, Iya juga sih. yang ada di dalam pemikiran investor atau trader, mereka itu lupa munculnya konsep valuation itu dari negara barat. Oke, terus. Diimplementasikan di saham pasar barat. Oke. Yang mana marketnya itu very efficient. Menurut efficient market hypothesis. Market Indonesia itu tidak efisien. Terus lu mau coba mempraktekkan sebuah pendekatan valuation yang dari barat sono yang konon marketnya itu efisien. Lalu lu memaksakan bahwa apabila fundamentalnya bagus, laporan keuangannya bagus, lu memaksakan bahwa sahamnya harus terimplikasi dan harus ngejar intrinsic value yang di atas. Nggak mungkin. Terus? Fundamental analysis yang digunakan kan mostly melihat bisnis model. Gue setuju lah kalau bisnis model. Lu beli saham ya lu mesti beli company ya. Kalau bisnis modelnya tipu-tipu ya pasti hancur. Berarti kan? bisnis model kan yang kita ngeliat ini perusahaan industrinya apa dan lain-lain kan? Pasti dah. Kan nggak mungkin nggak. Kenapa banking strong? Karena ya di negara kita banking tuh bisa dapat net interest margin gede. Nah, gue aja udah ngomong fundamental sekarang. Iya. Tapi kan gue nggak bilang bahwa gue beli BRI Pakai fundamental. 100% gue harus pakai fundamental. Technical bullshit, astrologi orang goblok yang pakai fundamental doang. Ini nih yang seru nih sebenarnya. Jadi yang bullshit itu. Yang goblok siapa sekarang? Jadi Tapi yang bullshit siapa? bukannya gue nggak pakai. Iya. Otomatis gue pilih sektornya juga karena gue ngeliat fundamental. Iya. Dan perlu gue garis bawahi adalah ketika gue ngomong fundamental, itu tuh gue lagi menganalisis company-nya. Lagi menganalisis company Gue terus. nggak ngomong sahamnya bakal sesuai yang ini loh. Lu sadar nggak di batas ini? Jadi, Lu ngomong fundamental. Iya. Orang itu berpikir, gue menganalisis fundamental, valuasinya, net income-nya, revenue-nya semua. That's the company. Siapa yang bilang kalau company-nya bagus, sahamnya harus bagus? Iya juga sih. Indofood kurang bagus apa bro, gue tanya? Bagus banget. Gue makan Indomie tiap hari. Ya, itu ICBP kan, mereka udah pecah. Dipecah maksudnya diversify. Company-nya pun dua-dua udah listed. Ada yang Indofood, ada yang ICBP-nya. Bagus gak menurut lo? Bagus lah. Kenapa sahamnya di situ-situ aja? Iya juga. Unilever bagus gak? Bagus. Lu pakai gak sabunnya? Pakai. Kenapa sahamnya hancur? Gak tahu. Itu aja kan udah bisa menjadi jawaban kan. Bahwa sebenarnya fundamental lu bukannya gak perlu. Perlu untuk screening business model. Kalau lu mau jujur,
yang radikal-radikal itu, janganlah kemakan ego. Lu buka aja portofolionya. Ada beberapa yang datang ke gua, nggak boleh disebut nama, very very confidential. Ini orang gede, fundamentalis banget, salah satu emiten. Dia ngomong, kenapa market Indonesia nggak sesuai teori? Karena teman baik. Kasih lihat, ini portofolio gua di atas CPM. Wow. 100 M ke atas. 100 miliar nyangkut. Floatingnya di atas 30%. Matilah sudah. Berarti sekarang fundamental it's not relevant again. Bukan gak relevan. Kalau gue bilang semua itu gak ada yang relevan karena lu gak tahu masa depan. Termasuk Astronaci. Ya emang siapa yang tahu bisa masa depan? Ya gak ada. Makanya sampai ada Barton Malkiel mengcounter Dow teori. Dia bilang market itu random gak bisa diprediksi. Itu lebih ekstrim lagi. Dan dia punya tesisnya lucunya. Dia punya tesis membuktikan bahwa market itu random. Dow teori juga punya penelitian si Dow bahwa market itu gak random. Ini adalah industri yang paling unik. Dua-duanya punya oposisi dan dua-duanya bisa membuktikan kalau dia benar. Jadi tergantung lo mau lihat dari mana. Loh terus tapi kan kalau sekarang gue balikin. Di dalam technical, market move in trend. Barton Malkiel bilang market move in random. Iya berarti kalau gitu technical kita bisa bilang ya susah ngomong gak bisa dipakai juga. Technical is not science. Di dalam bukunya Martin Pring pun dia ngomong technical itu adalah art, seni. Begitu dia udah ngomong seni, bahwa pendekatan di dalam supply and demand, mengerti supply and demand. Harga bergerak kenapa sih, Bet? Apakah harga bergerak karena laporan keuangan? No. Harga bergerak karena respons daripada lu ketika lu melihat laporan keuangan, daripada lu ketika lu melihat bisnis modelnya, bagus atau enggak, daripada si Gema ketika Gema melihat patternnya. Terus gua act. Itulah supply and demand. Karena dia ada jual, ada beli. Ada beli. Itu yang bikin market bergerak. Jadi jangan bilang bahwa ya marketnya turun karena fundamentalnya ABCD. Not at all. Fundamental is the company. Fundamental is not stocks. Kalau kebetulan stock sama fundamentalnya inline, itu namanya jackpot, rezeki. Tapi satu pun sebenarnya nggak relevan. Kenapa nggak relevan? Itu tadi. Nggak ada yang 100% benar, makanya lu mesti ngambil angle-nya dari fundamental. Lu mesti ngambil angle-nya dari price action. Lu mesti ngambil dari astrologi untuk ngitung time misalnya. Dari makro. Karena fungsi mereka itu beda-beda. Waktu lu ke pasar ikan, lu akan cari tahu fundamental story behind untuk membeli ikan. Maksudnya? Lu akan pakai konsep fundamentalnya. Contoh, gimana caranya lu akan tahu ikan itu bagus atau enggak. Gue lihat warna kulitnya mungkin. Insangnya, matanya. Insangnya, matanya, yes. Itu fundamental. Itu fundamental. Oke. Dari luarnya tuh ya. Iya, lu melihat dong ini barangnya bagus atau enggak. Oke. Lalu lu akan menggunakan makro ekonomi itu untuk cari, gue sekarang kenapa harus beli ikan? Kenapa nggak beli sapi aja? Mungkin musim ya. Mungkin. Kenapa gue beli ikannya di Indonesia atau di pasar A bukan di pasar B? Itu makro. Technical analysis, oke, gue mau beli ini ikan kakapnya bagus nih. Di harga berapa ya gue beli? Biar nggak kemahalan, biar nggak ditipu. Itu technical. Itu technical. Di tanggal berapa gue beli supaya gue nggak beli kemahalan? Itulah time trading. Loh berarti at the end semuanya harus nyambung dong. Nyambung. Jadi satu. Makanya kalau lu fanatik, lu adalah trader paling goblok sedunia. Berarti at the end orang nggak bisa hanya menggunakan satu metode saja. Gak akan mungkin. Cuma kan ada orang yang memiliki pemahaman, gue nggak perlu gabungin. Karena bagi gue punya kepercayaan bahwa kalau misalnya intrinsic value-nya itu tinggi, ingat ya, cepat atau lambat, dia akan mengejar ke sana. Itu kan keyakinan dia. Iya, teorinya itu. Ya, dia yakin dengan teori itu. Ya. Lambat pun nggak apa-apa, walaupun harus 10 tahun pun gue tungguin. Anjir, duit 10 juta, gue taruh 10 tahun, mending gue beli kambing. Ya, itu kan lu. Dia punya keyakinan kok. Tapi 10 tahun Pak ini. Ya itu kembali lagi lu. Sekali lagi. Nah ini kan mesti kita luruskan. Jadi kita mesti menghargai pilihan orang. Lu gak boleh ketawain sinis begini dong. Aku kasih itu benar ketawa. Lu harus open minded dong. Yes. Belum tentu semua orang berpikir seperti itu. Dia menikmati kok. Floating 50% minus. Dia menikmati. Kenapa? Dia yakin dengan view-nya. Bagi dia hilang uang gak apa-apa. Yang penting gue berdiri pada keyakinan. Harus gue hargain dong. Ya. Gua gak bisa begitu masalahnya. Lu pengen ketawa juga kan? Enggak. Gua ngeliat muka lu. Gua gak bisa melihat aset gua floating hanya karena gua memiliki ego terhadap apa yang gue yakinin. Ya itu gue setuju. Dan ketika keyakinan gue itu salah, instead of gue memperbaiki, gue tetap bertahan di situ mencari pembenaran. It's not me.
pertanyaannya sekarang, kalau pakai fundamental pun nggak bisa mewakilkan, apa yang bisa mewakilkan? Oke, sebelum gue jawab, gue kasih gambaran. BCA itu terkenal sebagai bank paling mahal valuasinya. Ya, kan bank besar juga di Indonesia. Ya, cuma paling mahal. Kalau lu menganut fundamental, lu nggak akan pernah beli BCA. Ya benar. Setuju. Karena ada beberapa saham yang memang ditradingkan dengan valuasi yang mahal. Pertanyaannya kenapa BCA juga dimasukin sama investor asing? Jadi kan lu nggak bisa bertahan di situ. Makanya gue bilang, kesimpulannya adalah harga bergerak karena respons daripada pelaku pasar terhadap keilmuan yang diyakini. Ya. Kalau fundamental tidak bisa digunakan, bukan tidak bisa digunakan. Mungkin marketnya berbeda. Momennya mungkin berbeda. Sebagai contoh, ketika euforia besar, fundamental itu nggak berlaku. Karena market tidak bereaksi dengan wajar. Market bergerak based on hype. Naiknya bisa 50-60%. Walaupun pada saat itu harga udah mahal secara standar deviasi. Dari PI-nya dia udah tembus 2,5 kali standar deviasi. Kalau marketnya lagi euforia, digas aja terus ke atas. Tapi secara teori bilangnya apa? Nggak bisa, market itu harus selalu adjust kepada fair value-nya. Tapi kalau marketnya lagi memang mau naik atau emitennya lagi mau ngegoreng, ya nggak bisa ngomong kok kayak gitu. Iya kan? Apalagi saham-saham yang di cornering, jumlah sahamnya dipegang di orang-orangnya dia sendiri. Gimana lu mau ngitung? Nggak bisa. Ada yang fundamentalnya jelek, emitennya bilang gue mau right issue kok, gue mau ada tender offer, gue mau convertible bond, gue mau private placement, gue butuh harganya naik. Dia akan bikin caranya gimana pun akan diangkat ke atas. Itu yang penting untuk diketahui. Nah, bagaimana caranya? Price action itu tidak akan pernah bohong. Kenapa? Karena itu jari lu nih, tekan tombol buy dan sell, harga tuh bergerak. Kan harga candle itu kan dibuat berdasarkan transaksi yang masuk. Transaksi yang masuk yang diklik sama jari lu, itu kan tidak bisa bohong. Mulut lu bisa bohong. Jadi, fundamental kita pakai untuk melihat bisnis modelnya itu nggak bisa bohong juga. Ada perusahaan yang kondisi keuangannya jelek pada saat itu, tapi bisnis modelnya tiba-tiba didukung oleh kondisi global. Nggak nyampe 2 bulan bisa 50% naiknya. Balik lagi, man behind the stocks. Yes. Bandarnya. Bukan bandarnya, hati-hati nih. Bandar itu siapa? Yang punya emiten. Bandar emiten. Ya kan? Ya kan? Iya. Bandar akan meng-create segala sesuatu untuk supaya publik masuk dan mengangkat. Ini satu sisi nih sudut pandangnya. Oke? Kalau di dalam dunia technical analysis kita percaya bahwa market itu bergerak secara crowd behavior. Maksudnya adalah? Perilaku crowd, perilaku orang banyak. Yang mencapai satu kesepakatan walaupun kita nggak kenal. Itulah supply and demand. Jadi walaupun bandarnya mengatakan bahwa gue akan tarik nih ke atas. Walaupun fundamentalnya jelek. Ini orang fundamental aja udah gak seneng. Wah bandarnya. Kita yang mengerti tentang filosofi price action, discount everything itu. Kita kan tahu bahwa bandar ini adalah pelengkap penderita. Bandar penderita. Di dalam sebuah takdir. Penggenap rencana. Jadi karena dia akan melakukan sesuatu, ya benar, pola-polanya yang akan terjadi di market akan kebentuk. Dan kalau dia tidak menggenapinya ya nggak akan jalan. Jadi nggak usah diributkan itu. Makanya carilah big fund atau market maker yang lagi mau gerak. Ya tapi kan kita nggak bisa prediksi itu kan. Technical analysis bisa ngejawab. Tergantung. Sekali lagi ada orang yang fundamental itu cuma taunya PE, PER dan lain-lain. Dalam kok ilmunya fundamental. Ada orang yang taunya technical itu cuma tarik-tarik garis padahal bukan itu poinnya. Lu mesti dalemin. Sehingga apa? Lu akan ngerti pola-polanya, price relation to volume yang akan menggambarkan di mana ini market maker mau masuk. Di sisi lain, gue biasanya combine. Kalau harga saham itu sudah drop secara technical dengan Fibonacci misalnya, gue hitung ini rasio golden ratio yang paling bawah, gue akan intip standar deviasinya. Biasanya standar deviasinya kita compare ke average PE-nya misalnya, itu udah di bawah -2,5 standard deviation. Lu kalau nggak beli ya goblok namanya. Karena udah murah. Di-combine dengan time. Jadi balik lagi kan, semua harus dikombinasikan. Tapi kan sekarang gue ceritain flow kerjanya bagaimana. Iya. Kalau lu cuma ngandelin fundamental, bisa nggak dipakai? Bisa buat target price. Betul, setuju. Gue selalu combine target price-nya valuasi dengan asumsi yang tidak terlalu muluk-muluk. Katakan harga sekarang -2 standar deviasi. Gue pengen tahu
1,5 standar deviasi harga berapa, gue temuin sama Fibonacci levels gue. Dan biasanya akan match. Biasanya akan match. Kenapa gue harus fanatik? Kalau 2 bisa gue gabungin dan mendapat sebuah confident level yang cukup tinggi. Kenapa gue harus bilang technical bullshit lah, fundamental yang terbaik, atau sebaliknya itu orang-orang yang bodoh aja. 5 tahun gue belajar. Hampir semua buku yang relevan dengan pelajaran itu gue baca. Gue menemukan satu kata kunci. Market bergerak karena respons daripada pelaku pasar terhadap ilmu yang diyakininya. Iya itu dia. Dan balik lagi. Kalau lu bisa mengkombinasikan semuanya ketemu satu titik yang sama, kenapa enggak? Dan itu pun belum tentu cuan. Itu pun walaupun lu udah combine. Iya. Kenapa? Gak ada yang relevan karena gak ada yang tahu masa depan. Gue ada setuju partially sih. Jadi memang ada satu market yang dia tuh cocok dengan satu metode. Oke. Kalau lu udah nemuin itu, ya udah gak usah diganti. Gak usah diganti. Ya. Tapi kan market karakternya bisa berubah. Karakter berubah tapi dia kalau misalnya berubah dan gak cocok sama si metode ini artinya lu mesti libur trading. Sampai akhirnya dia balik lagi behavior utamanya. Itu bener. Tapi bukan berarti lu gak perlu belajar banyak metode. Kita itu belajar banyak. Kita punya senjata banyak. Bukan berarti kalau lagi perang dipakai semua kan. Betul? Betul. Kita pakai sesuai dengan kebutuhan dan momen yang tepat. Iya, misalkan musuh jauh ya nggak mungkin gue nembaknya pakai pistol handgun. Lo pakai sniper kan. Yes. Sekarang musuh dekat segini pakai sniper dibacok orang. Iya benar. Makanya lu mesti jadi serba bisa, tapi lu mesti tahu yang mana yang mau dipakai. Kalau sideways gimana? Iya. Kalau market lagi trending mau pakai apa? Kalau trending pun banyak lagi tekniknya. Dan di gold, di Nasdaq beda-beda. Oke, sebagai kesimpulan berarti fundamental bukan berarti nggak relevan, bisa digunakan untuk melihat dari sisi company ini seperti apa. Bisnis model ini seperti apa, cocok atau enggak untuk tahun ini kan. Benar. Kalau orang zaman dulu ada yang bilang kayak feng shui bagi pas gak sih gitu kan. Ya kan. Berarti itu fundamental. Fundamental itu fundamental untuk melihat, namanya fundamental. Fundamental itu foundation. Itu ground base-nya. Kalau bagi gua fundamental perusahaannya udah gak jelas. Bisnisnya sendiri itu udah gak menarik, ngapain gua beli? Ya benar. Lu kayak naruh duit lu dibuang aja gitu duitnya. Dan maaf kata nih, gua trading pun enggak. Tapi banyak kan orang yang scalpingan di situ dia nggak lihat. Gue bukan kayak begitu. Gue harus beli saham yang fundamentalnya strong, model bisnisnya jelas, corporate governance-nya itu jelas, ownernya siapa yang gue cari, gue lihat. Karena mereka ini berpotensi jadi penipu nih. Ya karena balik lagi bandar itu adalah sih emitennya. 800 emiten, maaf kata nih, menjual diri di market kan. Karena dia butuh duit. Butuh duit benar, buat ekspansi. Ada yang butuh nama, yang parah yang butuh duit. Ambil duit market, ditinggal, sahamnya rata di 50. Wah, gila sih itu. Itu harus benar-benar dihindari saham itu. Apalagi didukung sekarang nanti bisa short sell, bisa masuk auction segala macam, mau hancur lebur dah. Pasti sih. Hancur lebur kalau itu. Makanya fundamental analysis gue selalu pakai, tetapi harus diingat fundamental itu bicara tentang company-nya. Kita hidup di Indonesia, weak form daripada efficient market hypothesis-nya. Berbeda dan jangan disamakan seperti lu lagi nganalisis Boeing, Starbucks, beda konsep. Google, is totally different game. Karena itu Amerika, efficient market, bukan di kita. Dengan begini mudah-mudahan yang dengar ini akan sadar. Ya. Lu menjadi radikalis, menjadi fanatik, percuma juga. It's gonna hurt you. Ya. Sebelum gue nyinyirin Robert, gue pasti tahu hidupnya Robert tuh lebih susah atau lebih happy dari gue gitu. Benar. Lu jangan nyinyirin orang yang jauh di atas lu gitu. Benar. Ya, jadi intinya lu kalau mau cuan harus jadi lebih bijaksana. That's all. Oke, thank you so much Dr. Gemma Goyardi. See you di Portrait berikutnya.